seluruhnya kecuali yang TNI setengah lengan. Lencang seluruhnya Pak. Siap, gerak. Seluruhnya. Lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Kepolisian, kepolisian. 2 langkah ke kanan. Jalan. Yang organisasi dari perawat, setkom dan mahasiswa. 2 langkah ke kiri. Jalan. Dua langkah ke kiri. Jalan. Seluruhnya lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Tegak senjata, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Untuk perlu diketahui, setelah ini kita kembali ke DP. Nanti yang paling depan keluar dari lapangan adalah pasukan TNI, berturut-turut dari peleton 1 sampai dengan peleton 3, disusul oleh Kompi 2 yang dari kepolisian dan Kompi 3. Dengan posisi untuk Kompi 3 keluar duluan dari Satpol PP, dari Pengadilan Negeri dan Dishub. Nanti Pak, nanti saya balik kanankan, nanti keluar ke sisi sebelah timur di jalan nanti tempatnya Pak. Untuk yang pasukan sebelah kanan saya, nanti yang keluar duluan Kompi 6 pelajar, nanti balik kanan langsung menuju ke DP. Nanti ada yang ngatur Pak Ali dengan Pak Bakaransah, Pak Yan di sebelah Assalamualaikum kanan. Nanti warahmatullahi wabarakatuh. berturut-turut setelah pagi, pelajar, dan mahasiswa, Senkom dan halaman perawat depan kantor Pemkab Sumeneb dalam serangkaian upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia HUT ke-77 Republik Indonesia. Dan tentunya suasana memang cukup bersahabat ketika cuaca juga mendukung ya, sehingga barisan dari tim upacara ini juga sudah siap di halaman kantor Pemkab Sumeneb. Tentunya saya Ririn Rizkyati akan terus menemani Anda sampai jalan upacara ini selesai. Saya tidak sendiri, saya juga nanti akan berbincang banyak dengan salah seorang budayawan di Madura bersama Bapak Ibnu Hajar. Dan saya sapa dulu, selamat pagi Pak Ibnu. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Wih, jelas dong, merdeka ya. Dan tentunya Indonesia kita tahu ini menghadapi tantangan dan ujian sejarah ya, di mana kecemasan sosial, kemudian juga tekanan ekonomi berat sangat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia di penjuru tanah air. Namun di tengah keterpurukan ini semua elemen bergerak bersama dan bergotong royong untuk bangkit mewujudkan harapan. Karena tema di HUT ke-77 Republik Indonesia tahun ini adalah pulih bersama, kemudian kita bangkit, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan ini banyak makna ketika kita tahu kemarin saat Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyinggung soal tema kita, keberhasilan Indonesia menangani COVID-19 yang mendapat pengakuan dunia berkat gotong royong semua elemen bangsa. Nah, kita juga akan mengetahui bagaimana pandangan seorang budayawan terhadap tema tahun ini, termasuk juga serangkaian acara dalam memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pak Ibnu, sedikit gambaran nih dulu ya dari pandangan seorang budayawan, apakah momentum kemerdekaan ini juga bersinergi, artinya setiap tahun ini benar-benar pulih dan bangkit, Pak Ibnu? Iya, yang jelas kita sudah menjadi saksi sejarah ya. Memang diakui atau tidak, negara kita dihantam oleh sebuah keterpurukan selama 2 tahun. Betul. Dengan pandemi COVID-19 itu. Jadi artinya ketika kita bicara tentang sebentuk kebangkitan, kita sudah membuktikan pada dunia. Dan itu keberhasilan itu kita capai karena memang
sejak dulu kita memiliki rasa persatuan gitu ya. Artinya merasa saling merasa memiliki, ibaratnya kalau kita punya peribahasa sebagai orang Madura itu kan, Yeah. montanang si kacir sake, si kanan nuruk sake. Ikut merasakan Ikut ya. merasakan. Oke. Ya, artinya filosofi seperti ini kemudian kita dedahkan dalam atau kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya di republik yang tercinta kita ini dari Sabang sampai Merauke kita memiliki keberagaman dan persatuan gitu. Ya. Ini selaras, artinya walaupun tidak secara teoritik tapi secara empirik ya, secara empirik masyarakat kita, warga negara Indonesia untuk sila ketiga itu ya sudah kita lakukan gitu. Persatuan Indonesia ya. Persatuan Indonesia. Tapi kalau melihat terhadap kemerdekaan saat ini, apakah benar-benar kita memang sudah merdeka ketika semua menggaungkan bahwa kita merdeka, tidak hanya bangkit dari sisi ekonomi, semangat gotong royong yang masih ada gitu. Tapi merdeka yang seperti apa yang kita bisa rasakan di konteks kekinian saat ini? Iya, artinya kalau kita bicara tentang kemerdekaan, kita sudah merdeka dari penjajah ya. Ya, pasti. Tapi ada sesuatu hal yang barangkali jangan kita enteng. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Presiden pertama Republik kita ini yaitu Bung Karno, Iya. kita sekarang sudah lepas dari penjajah yang sebenarnya. Tapi kita akan menghadapi beban yang lebih berat lagi, yaitu ketika kita dijajah oleh bangsa sendiri. Oke. Artinya bukan kita sedang mengalami penjajahan dari bangsa sendiri sekarang, tapi bagaimana kita memproteksi, bagaimana optimisme itu terbangun. Optimisme itu terbangun untuk bangkit. Nah, sekarang ketika bicara kemerdekaan, mana saya tidak merdeka? Pasca reformasi, sejak digulirkannya otonomi daerah, otonomisasi pendidikan, peningkatan di segala sektor. Nah, ini sebuah proses. Boleh, memang secara usia ya, negara kita memiliki usia 77 tahun. Cukup tua ya, Langsung kalau itu iya. jadi kakek-kakek misalnya. Betul. Iya, jadi kakek-kakek misalnya. Tetapi dalam sebentuk negara, Amerika itu pulih berapa ratus tahun. Nah, terus kemudian negara-negara yang maju, negara-negara yang berkembang itu untuk bangkit itu butuh waktu. Ya. Kita sejak zaman Singasari, kemudian zaman Majapahit, dan sekarang kita masuk pada usia 77 tahun, kita sudah memiliki sedemikian rupa yang seperti ini. Apakah ini bukan sebuah keberhasilan ya dalam kacamata saya? Kenapa? Karena pondasi kita, akar kita adalah dinamika kebudayaan yang kita miliki. Dan kalau kita lihat juga suasananya ini cukup bersahabat. Kenapa? Karena memang berbeda dari tahun kemarin ya. Karena selama 2 tahun kita pandemi dan perayaannya juga tidak semeriah seperti saat ini. Karena kita sudah masa peralihan nih dari pandemi ke endemi. Dan mudah-mudahan ini kita terus bangkit. Amin. Dan bisa seperti semula gitu ya. Oke, baik, dan tentunya kita juga nanti akan ikuti bagaimana jalannya upacara bendera di halaman depan kantor Bupati Sumeneb. Nah, Bung Ibnu, ini kalau berbicara soal gotong royong, karena ini terus yang digadang-gadang bahwa keberhasilan kita bangkit dari COVID-19 karena kita bergotong royong antar masyarakat gitu ya, bagaimana kita tahu keterpurukan ekonomi kemudian menjadi bangkit. Nah, kalau melihat dari tema tahun ini dari sosok seorang budayawan, bangkit yang bagaimana, pulih yang cepat seperti apa dari budaya-budaya kita terutama di Madura? Kita memiliki budaya optimisme. Ya. Kita memiliki budaya optimisme. Bangsa kita memiliki budaya optimisme. Kenapa? Karena kita memiliki sebentuk keyakinan bahwa kita punya masa depan. Ya. Itulah yang tertanam sejak nenek moyang kita dulu gitu kan. Jadi kenapa ya sampai semboyan kita ada Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ada bentuk syukur, itu adalah sebentuk optimisme yang terbangun. Kita tahu di alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, serta didorongkan oleh keinginan luhur. Keinginan luhur ini kan bentuk optimisme ini. Nah, kenapa kita bisa cepat bangkit? Karena optimisme itu terbangun dan tertanam di lubuk bangsa Indonesia, sehingga artinya kita tidak pernah mempersoalkan perbedaan, kita tidak pernah mempersoalkan apa yang menjadi, tetapi keberagaman itulah yang menjadi senjata ampuh kita untuk menangkal. Tapi diakui atau tidak, kita sekarang sedang berperang dengan dinamika budaya dari luar, terus kemudian kita sekarang sedang berperang dengan yang namanya arus globalisasi dan era teknologi. Tetapi saya masih punya optimisme yang sangat luar biasa sekali karena kita memiliki tameng. Tameng kita apa? Tameng kita adalah warna kebudayaan yang kita miliki, nilai-nilai kearifan lokal yang kita miliki. Nah, inilah yang sebenarnya diharapkan oleh para the founding father Republik kita ini, pendiri Republik ini kita, negara Indonesia dibangun atas keberagaman dan optimisme dari segenap bangsa Indonesia. Ya, kalau melihat konteks lokal di daerah Sumeneb ini, apa yang paling bisa dibanggakan? Budaya-budaya yang juga bisa menjadi pemersatu begitu untuk daerah lokal. Ada sebuah adikiem yang saya ingat ya. Sapa-sapa saya pernah nyop-nyop cangkir rasengko bungko. Jeria taretan nasengko.
Ini hanya bertamu saja, disuguhi entah kopi atau air putih, kemudian menggenggam gelasnya, dia sudah menjadi saudara. Silaturahim artinya. Apalagi senasib, sebangsa. Apa tidak tambah rekat itu? Ah. Jadi itulah dalam konteks Madura, dalam konteks Sumeneb, kita memiliki nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal yang kita miliki itu misalnya. Salah satunya yaitu. Terus kemudian ada adigiem, kasampang ngalak loronga de temur dojo misalnya, itu ada perimasan yang dulu itu yang sering nyanyikan Artinya sejak apa itu? tak kempang ngalak torona orang tak punya keyakinan gitu. Oh. Jadi artinya ditanamkan betul itu, jadi nilai-nilai seperti itu ditanamkan betul itu kan. Oke, dan itu yang menjadi pemersatu ya, Iya. erat untuk daerah lokal sendiri. Apalagi kalau Sumeneb ini kan ujung Pulau Madura, di mana orang datang pasti akan bermalam begitu. Soul of Madura. Nah, karena di halaman kita ini juga sudah terintegrasi ya dari OPD-OPD yang ada, The Soul of Madura. Dan tentu nantinya juga serangkaian acara lewat peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia. Ini nanti juga inspektur upacara langsung oleh Bupati Sumeneb Bapak Ahmad Fauzi SH.MH, kemudian juga koordinator upacara nanti ada AKP Marianto Effendi SH, diikuti juga oleh perwakilan dari sekolah-sekolah termasuk dari HOPD, bahkan dari jajaran Forkopimda juga hadir. Nah, kita juga berbincang semangat dari masyarakat sendiri, antusiasme bisa ingin ikut ya, walaupun ini tidak keseluruhan ya, hanya perwakilan. Tapi sebenarnya kalau kita tarik, mereka bisa ikut bersama karena ada beberapa titik yang juga melaksanakan upacara bareng hari ini ya Pak. Jadi kalau puncak upacara hari ini ada beberapa titik Iya. yang saya tahu dan saya dengar ya. Iya. Ada sekitar 14 atau 15 titik. 15 titik yang ada. Tapi sejak 1 minggu yang lalu saya keliling-keliling gitu ya di beberapa daerah, terutama di Sumeneb itu, antusiasme luar biasa sekali. Kenapa? Karena kita memang dihantam 2 tahun pandemi, kemudian mungkin kemarin kita merayakan secara daring upacara. Iya. Tapi menjelang detik-detik proklamasi 17 Agustus 2022 ini, jika kalau Mbak Ridin itu keliling ke daerah, wah sangat luar biasa. Ada umbul-umbul, penjol, wah bahkan ada lomba-lomba yang sangat meriah sekali. Ini bukan sebentuk euforia, tapi ungkapan kerinduan bagaimana kita melaksanakan bentuk syukur dan kebahagiaan di tengah kondisi yang seperti sekarang ini. Artinya ini adalah potret kecil dari sebentuk kebangkitan. Bahkan ke kepulauan ini juga dirasakan karena banyak informasi yang kami terima juga lomba-lomba memeriahkan 17-an di kepulauan ini juga banyak dan dibangkitkan gitu. Saya dari beberapa pulau ya. Iya. Di Kabupaten Sumeneb. Sedikit diceritakan bagaimana kepulauan untuk 17 Agustus ini. Ternyata di kepulauan itu sudah 4 hari yang lalu memulai lomba-lomba, Ya. kemudian di lorong-lorong itu, wih, luar biasa marak bendera merah putih. Mungkin ini juga merupakan sebentuk jawaban dari sejuta bendera merah putih yang dicanangkan oleh Pemkab kemarin itu kan. Iya. Nah, memang simbol, tetapi bagaimana simbol itu menyeret perasaan dan imit kita untuk bagaimana menghargai sebentuk kemerdekaan dan menyukuri nilai-nilai kemerdekaan. Kita sebagai umat beragama, mohon maaf ya untuk saudara-saudara kita, dalam agama kita kan ada baridin tuh. Kalau kamu bersyukur firman Allah, aku akan menambah nikmatmu. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, maka adabku sangat pedih. Nah, disinilah yang menjadi sebentuk pedoman masyarakat kita, khususnya di Madura, di Sumeneb lebih khusus lagi, sebagai insan bangsa yang religius, memahami tentang nilai-nilai peradaban dan kebudayaan, dipadukan dengan nilai-nilai agama, maka ungkapannya akan seperti ini. Oke, dan kalau juga kita bisa saksikan ya jajaran Forkopimda dan juga perwakilan dari OPD ini juga bersama keluarga. Nah ini deretan paduan suara dari siswa SMP Negeri 2 Sumeneb. Dan tadi kalau menjelaskan beberapa titik yang juga melaksanakan secara serentak di 15 titik pagi hari ini, yakni di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumeneb, kemudian juga Desa Pabian, Kecamatan Kota, Desa Kebunagung, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, kemudian Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget. Titik berikutnya yang juga melaksanakan secara serentak yakni Desa Tambak Agung Tengah, Kecamatan Ambunten. Kemudian Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Desa Ketawang, Larangan, Kecamatan Ganding ya, Desa Beraji, Kecamatan Gapura, serta Desa Batu Putih Lauk, Kecamatan Batu Putih.
termasuk ada 3 titik lainnya, yakni Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, kemudian Desa Bumbungan, Kecamatan Bluto, dan Desa Nambakor, Kecamatan Saronggi. Nah, dari 15 titik ini tentunya menandakan bahwa upacara peringatan ulang tahun ke-77 Republik Indonesia ini juga cukup semarak, dan mudah-mudahan kebangkitan ini menjadi tanda bahwa kita benar-benar sudah siap untuk semakin maju ya. Nah, Pak Ibnu, berbicara soal UMKM dulu nih. Nah, ini kan kebangkitan ekonomi sedikit ya, karena tidak lepas juga sekarang kan dicanangkan oleh Pemkab itu banyak UMKM yang bangkit, kemudian juga bagaimana ini memulihkan ekonomi masyarakatnya. Apakah sudah terasa juga di beberapa bulan terakhir ini? Yang jelas itu sudah mulai menggeliat ya. Kalau dibilang terasa ya memang kita merasakan itu walaupun tidak seberapa signifikan ya. Tapi yang kita perlu patut acungi jempol dalam konteks masyarakat kita ini tentunya geliatnya. Jadi geliat untuk memberdayakan dan membangkitkan potensi-potensi ekonomi yang selama ini memang kita akui memang itu terpuruk betul ya dengan adanya Covid itu. Nah, ketika bicara tentang kebangkitan ekonomi dan UMKM dan seperti sekarang ini ada banyak hal yang barangkali perlu kita dedahkan dalam kehidupan kita. Salah satunya kalau mungkin kita datang ke pasar-pasar tradisional, di pinggiran dan semacamnya, itu geliatnya sudah ada. Saya tidak mengatakan ini sudah bangkit sedemikian rupa, enggak. Tapi yang jelas bagaimana geliat itu sudah ada, karena geliat itu akan mengarah kepada hal bagaimana nanti kita akan pulih kembali. Kita kan masih belum endemi ini, masih pandemi. Masih pandemi, peralihan untuk ke endemi ya. Nah, ini sebuah proses. Jadi proses panjang ini adalah sebentuk hal yang memang disadari oleh masyarakat kita. Tentunya ini sebagaimana yang saya katakan di awal, bagaimana budaya merasa saling memiliki, merasa satu persaudaraan itu harus dibangkitkan kembali. Jadi momentum kali ini bangkit dari keterpurukan ini memang mau tidak mau kita harus bangkit itu kan. Iya. Kalau dari sisi ekonomi memang UMKM yang tangguh ya di saat mereka terpuruk, tapi UMKM ini terus berusaha untuk tidak goyah. Nah, bagaimana dari sektor pendidikan? Kalau melihat sekarang sudah ada kurikulum merdeka, pelajar Pancasila yang juga merdeka, guru merdeka, merasa semuanya merdeka. Kebangkitan pendidikan kita bagaimana ini pasca pandemi kalau melihatnya Pak Ibnu? Saya lebih melihatnya gini. Jadi pendidikan itu kan adalah long life education ya. Jadi masyarakat kita menyadari bahwa pendidikan itu penting, yang utama ya. Saya tidak akan mengurai bagaimana Kaisar Jepang itu ketika dibom atom Hiroshima dan Nagasaki dia bertanya bagaimana guru, tidak. Tapi bagaimana dengan sekarang potensi bagaimana pembaharuan ya di negeri kita ini, ada bongkar pasang kurikulum memang sangat runyam itu, memang sangat rumit. Tetapi ini adalah sebentuk proses bagaimana kita mengajikan potensi-potensi yang kita miliki, terutama dengan adanya otonomi daerah sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, dibarengi dengan otonomisasi pendidikan. Jadi di lembaga pendidikan sekarang udah otonom betul itu, Pak. Bagaimana mereka memulai kurikulumnya, bagaimana mereka memberikan pembelajaran muatan-muatan lokal. Nah, ini yang menjadi motivasi bagi kita, bagaimana anak-anak didik kita itu tidak hanya cerdas ya secara intelektual, tapi bagaimana dia juga cerdas secara moral, cerdas secara spiritual. Artinya sudah banyak perubahan-perubahan. Kurikulum merdeka disederhanakan. Terus kemudian kesederhanaan itu bukan berarti mau menghapus segala-galanya. Iya. Tapi di situ saya penyempurnaan dari K13 kemarin ya. Dari K13, tapi lebih banyak menyuntikkan ruh dinamika moralitas bangsa kita. Jadi itulah bagaimana selama ini mungkin kita karakter building bangsa kita ini kan sudah hampir terkikis. Ya atau tidak ya udahlah kita akuin itu. Jadi karakter building kita memang agak sudah mulai terkikis. Nah, dari situlah kegelisahan pemerintah kita menyikapi hal ini langsung ditanggap oleh Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Agama dengan beberapa kementerian-kementerian yang terkait, sehingga otonomisasi pendidikan ini tidak main-main, sehingga para pelaksana tenaga kependidikan, pelaksana pendidikan, lembaga pendidikan diberi ruang untuk melakukan improvisasi sesuai dengan dinamika kultural, sesuai dengan dinamika geografisnya, sesuai dengan dinamika pembelajarannya, sehingga tidak hanya sekedar bagaimana mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana memberikan ruang kepada anak didik kita untuk memberikan pengembangan, mengembangkan nilai-nilai ilmu pengetahuan itu dikontekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf, selama ini iklan-iklan kita kan sangat menjebak sama adik didik kita, menciptakan lulusan siap kerja, bukan menciptakan generasi yang cerdas dan pintar, tapi stigma anak didik kita selama ini kan sudah disuntik bagaimana mereka sekolah untuk cari kerjaan gitu kan. Tapi kenapa? Harusnya menciptakan lulusan-lulusan yang cerdas secara intelektual dan spiritual. Nah, itu seharusnya gitu kan. Oke. Tapi paling tidak kita sudah mengarah ke sana ya. Iya, harus ke sana. Dan jargon-jargon ini menjadi tugas RRI juga loh.
Ya, tapi kesiapan pengajar guru saat ini ya, ketika dengan perubahan kurikulum, terlepas dari itu, bagaimana karakter etika moral yang baik itu bisa terbentuk di dunia pendidikan, sehingga tidak hanya sekedar mengajarkan dengan tulisan dan bacaan, tapi bagaimana pribadi seorang guru itu juga menjadi contoh yang memang betul-betul real gitu untuk dilihat Iya. oleh siswa-siswinya, tidak hanya di tingkat bawah, tapi memang sampai ke perguruan tinggi ya, dosen-dosen juga nih. Jadi bicara guru sekarang kan secara intelektual, tidak hanya sekedar bagaimana mereka beliau-beliau para pahlawan tanpa tanda jasa ini hanya lulus dari fakultas keguruan, tapi mereka setelah itu mereka ada yang namanya PPG, pendidikan profesi guru. Ya. Jadi guru yang profesional itu, nah, mereka dipompa bagaimana pola metode, jadi sudah tidak konvensional lagi. Artinya kan anak-anak kita itu kan misalnya kayak anak-anak kecil ya, anak-anak PAUD, anak-anak TK, ya masa iya sih mereka harus pintar menghitung, harus pintar Iya. membaca, bukan dunianya. Tapi dunia mereka adalah dunia bermain tapi tidak bermain-main kan gitu. Penanaman karakter ya dari sejak dini gitu. Kalau dilihat dari itu juga sisi agama, moralitas anak-anak kita saat ini bagaimana Pak Ibnu melihatnya? Artinya begini ya. Makanya untuk Sumeneb, saya lebih melihatnya untuk Iya, Sumeneb dulu ya. di Dari lokal segi itu ya. dari segi Oke. itu. Kita kan sudah ada Perda Wajib Diniyah. Aha. Di Diniyah itu adalah pendidikan keagamaan. Nah, di mana anak-anak didik kita itu kan diberi ruang, diberi pembelajaran untuk mendalami pendidikan agama. Karena kita tahu di sekolah umum pendidikan agama porsinya hanya 2 jam. Mhm. Makanya ini ditangkap oleh pemerintah kita, pemerintah Kabupaten Sumeneb, bagaimana melahirkan yang namanya Perda Wajib Diniyah. Oke. Di Diniyah itu ada ula, ustah, dan semacamnya. Ada tingkatan-tingkatannya juga itu kan. Jadi disitulah bagi anak-anak didik kita yang tidak dapat kesempatan mengenyam pendidikan pondok pesantren, mereka bisa mengenyam pendidikan keagamaan di Diniyah. Bahkan sekarang secara umum pemerintah kita memberikan penghargaan ya bagi pemuda-pemuda yang tahfidz, mereka bebas masuk perguruan tinggi negeri. Ya, kesempatan lebih banyak Kesempatan begitu lebih ya. banyak. Mereka yang hafal berapa juz, mereka bisa masuk ke dokteran tanpa tes. Mereka yang hafal bisa masuk ke kepolisian. Nah, ini reward ya, di reward darinya. Artinya Oke. pemerintah kita tidak hanya mencanangkan sebentuk program, tapi program yang digulirkan itu ada reward sehingga memunculkan gairah. Setelah gairah itu muncul, dalam dinamika kebudayaan itu ada istilah gairah gitu kan. Nah, reward ini yang menggairahkan generasi-generasi muda kita bagaimana dia memiliki dan mendapatkan ruang. Ada banyak beasiswa yang sudah digulirkan. Ya, termasuk bagi anak-anak berprestasi tapi tidak mampu. Mereka punya kesempatan yang sama juga untuk Luas sekali maju ya. sekarang. Yang penting bagaimana gairah dan gairah itu muncul itu ya untuk ya ini untuk belajar. Iya. Baik, ini juga kita bisa lihat persiapan upacara HUT ke-77 Republik Indonesia akan segera dimulai ya, detik-detik proklamasi nanti sekitar 5 menit sebelum jam 10 ya. Dan kita sedikit juga bahas mengenai filosofi logo dan arti logo Hari Kemerdekaan Indonesia atau HUT RI ke-77 tahun, di mana Hari Kemerdekaan Indonesia yang dirayakan pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya, di mana juga merilis logo resminya itu tanda 77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, kalau mengutip ya dari laman Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, yang logo itu juga tema besar peringatan 77 tahun Republik Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kalau melihat logonya tanda merah, putih, ada ujung tanduk 77 gitu ya, kemudian terpecah. Ini menandakan semangat walaupun kita sudah di usia cukup tua. Kalau bilang tua kayaknya kurang ini ya. Ya untuk sebuah negara sih ini masih sebentuk proses sih. Saya sudah Harusnya ratusan baru kita bisa benar-benar. sampai ratusan. Jadi ini ya, saya merasa bagaimana ini ya, bagaimana usia negara kita ini yang memasuki 77 masih dalam bentuk proses. Jadi Amerika butuh 100 tahun lebih untuk Wah. seperti sekarang gitu ya. Nah, tapi berkesinambungan tidak dari tiap tahun kita betul-betul keinginan dari para pejuang kita setiap tahun kita merayakan. Apakah itu juga berkesinambungan setiap tahunnya Pak Ibnu? Iya, ada proses evolusi ya. Nah. Yang namanya kebudayaan itu kan berevolusi. Iya. Ada selalu perubahan-perubahan. Perubahan itu mengarah kepada nilai-nilai kemajuan. Artinya dengan logo kesederhanaan. Logo kan tidak ribet ya sekarang. Iya. Punya 77, ada tanduk, iya. terus hanya merah putih. Jadi bagaimana merah putih ini adalah warna bendera kita. Terus Iya. kemudian bentuk kesederhanaan. Jadi
kesederhanaan, walaupun logonya orang melihatnya wah ini tidak ada sesuatu yang unik, tetapi di dalamnya menyimpan sesuatu. Kalau boleh saya pinjam pepatah Arab itu, ini logo ini dalam amatan saya ini Sahirul Jurmi Azimul Jurmi. Apa itu? Kecil bentuknya tetapi besar akibatnya. Nah, ya ini juga mencerminkan rasa optimis dari bangsa yang dinamis ya, kemudian bersinergi, tegas dan lugas untuk menghadapi tantangan global. Dan tentu sebuah refleksi dari nilai-nilai Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika yang mempersatukan bangsa Indonesia dalam mewujudkan harapan untuk bersama pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Nah, berbicara Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini terus yang diingat dan aplikasinya ternyata juga sangat dirasakan terutama saat pandemi kemarin ya, ketika pemerintah mengumumkan untuk di rumah saja, kemudian harus pakai masker, segala macam banyak aturannya begitu. Tapi dari keberagaman itu tidak ada sama sekali yang memberontak, tapi semuanya bersatu begitu ya, dari sisi berbeda agama, berbeda ras, berbeda budaya juga, sama-sama ingin segera untuk pulih dan bangkitlah dari COVID-19 ini ya. Tapi kita rasakan betul-betul itu ya Pak. Iya, saya merasakan itu ya. Tentunya kayak gini. Sekarang untuk sekarang tahun ini tahun 2022 aja. Yeah. Ketika kita sudah mau bangkit, sudah mau apa ya, yang namanya pandemi sudah bilang, banyak mereka berbondong-bondong bahkan menawarkan diri untuk vaksin. Nah, Vaksin yang ketiga ini. bahkan vaksinasi di Indonesia datanya itu juga kita masuk 3 negara tercepat, Pak. Negara tercepat. Dan ini didukung juga oleh masyarakat pastinya ya. Nah, jadi didukung juga oleh masyarakat. Ini bukti bahwa kesadaran masyarakat itu muncul. Artinya kesadaran tidak hanya bagaimana untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi ini adalah kesadaran komunal. Oh, kalau aku tidak kena virus COVID misalnya, aku berkomunikasi dengan orang lain, tentunya tidak akan menularkan. Oke, dengan demikian karena aku merasa sepenanggungan, merasa menjadi saudara, ya udahlah, aku akan gini. Nah, jadi menghargai, menjaga kesehatan diri sendiri sama halnya juga menjaga kesehatan orang lain. Betul, karena kita sehat, orang lain juga bisa terjaga gitu ya. Kalau kemudian dari sisi kesehatan nih, kita tahu memang dari kementerian sampai turun ke bawah, bahkan vaksin juga terus digencarkan. Masyarakat kalau sampai kita mungkin sempat ngeri ya Pak, ketika tahun kemarin kalau melihat sehari-hari banyak mati karena COVID, kemudian semuanya orang berhati-hati gitu. Nah, tapi sehat yang saat ini kita rasakan, bisa mengikuti serangkaian acara, kemudian juga bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ini bentuk-bentuk yang perlu kita syukuri, sehat dari Yang Maha Kuasa ya. Ya, ini dia yang sering saya katakan juga, bagaimana memberikan warna, mengisi hal-hal yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Segalanya untuk kita sebagai bangsa Indonesia. Tentunya kita sudah mau lepas dari pandemi, terus kemudian nilai sehat yang diberikan oleh kita. Nah, ini tugas kita sekarang. Jadi jangan ada muncul di benak kita, what can I do gitu loh ya. Apa yang harus saya lakukan? Ya enggak lah. Tapi bagaimana? Ayo kita isi kemerdekaan ini. Dan kita semua mendapat kesempatan. Sebagaimana tadi juga saya katakan ya, bahwa pahlawan yang memanggul senjata sekarang sudah gak ada. Jadi kita sudah tidak bisa memanggul bambu runcing untuk berperang, tidak bisa memegang senjata untuk berperang melawan penjajah dari luar. Tapi bagaimana kita menjadi pahlawan-pahlawan bagi bangsa kita? Apakah kita tidak punya kesempatan menjadi pahlawan? Loh, bisa dong. Tadi saya di Corong Era ini katakan, Mbak Ririn bisa menjadi pahlawan. Ketika Mbak Ririn menjadi anuser, menjadi ini memberikan pencerahan kepada masyarakat dengan ketulusan, layakkah Mbak Ririn disebut pahlawan? Ya layak dong. Karena hidup kita, seorang pahlawan yang membaktikan dirinya itu untuk kepentingan orang lain dan menjadi rahmatan lil alamin. Itulah pahlawan itu. Seorang petani yang mencangkul sawahnya dengan tulus, kemudian hasil panennya juga pahlawan ya, dimakan oleh masyarakat luas, menyehatkan orang lain. Nah, dia layak disebut sebagai pahlawan. Seorang tukang parkir yang mereka rela mengatur arus jalan lalu lintas di pinggir jalan tidak macet, memberikan kebanggaan bagi orang lain, terus kalau orang lain merasa nyaman dan dia lakukan dengan tulus, layak juga dia disebut sebagai seorang pahlawan. Artinya sebenarnya diri kita semua ini adalah pahlawan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Saya katakan makom kita itu beda, tetapi makam kita sama. Bahkan seorang ibu rumah tangga yang katanya tidak bekerja begitu, ternyata dia betul-betul pahlawan. Pahlawan di dalam keluarga. Iya, dan termasuk. Jadi makom kita beda, tetapi makam kita sama. Makom kita, disitulah kita mencatatkan diri kita untuk menjadi manusia yang rahmatan lil alamin.
Ya, oke. Dan kita juga bisa lihat ya jajaran barisan dari masing-masing Forkopimda dan juga perwakilan 2 tahun OPD ya. Mbak Ririn ya. Tidak ada upacara seperti ini ya. Jujur ya, Mhm. saya lihat-lihat kayak gini saya baper ya. Pingin jadi pasukan bendera begitu? Enggak, saya jadi ingat bagaimana dulu 77 tahun yang lalu Aha. kita Pegangsaan Timur 56 Jakarta itu. Iya. Bagaimana Ibu Fat itu menjahit dengan jahitan tangannya bendera pusaka, terus kemudian waktu itu belum ada paskibraka ya. Iya. Dan kemudian detik-detik apalagi di bulan Ramadan pada saat itu jam 10 pagi malamnya Bung Karno bagaimana menulis teks proklamasi, betapa capeknya, betapa payahnya, tapi karena semangat kemerdekaan. Jadi merinding saya deh Pak ya. Merinding, Jadi merinding. Kita tidak hanya karena kita tidak ikut berjuang saat itu ya, tapi merasakan bahwa kita merdeka dan bagaimana perjuangan mereka yang nyawa menjadi taruhannya. Apakah kita hanya sekedar begini aja gitu? Kan ini sebenarnya tantangan juga untuk kita ya. Mhm. Generasi tua seperti saya ini juga, ini tidak hanya untuk generasi muda, tapi generasi tua seperti saya ini, oke dong. Jadi harus memiliki rasa percaya diri. Ya. Jadi rasa percaya diri ini harus kita bangun. Jadi ini mungkin detik-detik sebentar lagi ya, saya jadi baper betul. Jadi saya walaupun kadang-kadang tidak diundang dalam acara kayak gini, saya harus ngintip gitu kan. Kan ini, wah, ini momentum yang sangat luar biasa. Iya, apalagi cuacanya juga mendukung ya. Ini bentuk rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa ya. Detik proklamasi pukul 10 pagi ini cuacanya sudah semakin mendung dan ini merupakan berkah dan rahmat dari Allah bagaimana para peserta upacara nanti agar lebih hikmat itu. Iya, tidak hanya Kita para juga tidak peserta. kepanasan. Iya, para peserta upacara juga semangat selain juga nanti pasukan pengibar bendera Iya. Paskibraka yang juga sudah dilatih dari 2 bulan lalu, persiapannya cukup matang. Mereka pelajar-pelajar yang juga berprestasi begitu ya, dan ini patut juga diapresiasi begitu ya Pak Ibnu. Mereka juga mau mengorbankan waktu dan fisik secara tiap itu hari merupakan gitu. sebentuk implementasi ya dari generasi muda dalam bagaimana dia juga ikut berpartisipasi, menyumbangkan tenaga, terus waktunya, terus kemudian bagaimana untuk memberikan sebentuk kebahagiaan sebagai sebuah bentuk rasa syukur ya atas kemerdekaan yang kita miliki yang telah diberikan oleh Tuhan yang Maha Segalanya ini itu kita lihat itu Mbak Ririn. Ya, kita ikuti dulu Iya. jalannya upacara Detik-detik bendera, sambil menunggu detik-detik sirine. proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari halaman depan kantor Pemkab Sumeneb. Sedikit gambaran juga untuk pasukan pengibar bendera menjadi kebanggaan di pasukan 8. Ini ada beberapa nama pelajar berprestasi yang juga ikut menjadi pengibar bendera, yakni Muhammad Iqbal Nur Ghazali, utusan dari SMKN 1 Kaliangat, dengan nama orang tua Lutfi Ghazali dan Ida Anggraini. Posisinya sebagai pengiring saat pengibaran penggerek bendera dan juga nantinya saat penurunan. Karena Pak Ibnu ini kita tidak hanya pagi ini ya, nanti kita juga di sore hari ada proses penurunan bendera ya. Oke. Kemudian juga di pasukan 8 ini ada Muhammad Hasan Ferdi, perwakilan dari SMA Negeri 1 Ambunten, putra dari Bapak Masnan dan Ibu Sri Astuti, di mana posisinya sebagai penggerek saat pengibaran dan juga nanti pemberi aba-aba saat penurunan. Siswa yang lain ada Fathir Muhammad Ramadan, juga dari SMA Negeri 1 Sumeneb. Pasukan berapa Mbak Ririn? Ini pasukan 8 ya, nanti yang akan melakukan pengibaran bendera. Menjadi pilihan begitu, dan Fathir ini adalah putra dari Bapak Agus Mulyadi dan Ibu Yulistianingsih Syahrawi, di mana posisinya akan beri aba-aba saat pengibaran dan nanti pengiring saat di penurunan. Saya lihat ini, wih sangat rapi sekali. Komandan upacaranya Mbak Rin punya. Iya, jadi upacara hari ini juga langsung dipimpin oleh Bupati Sumeneb ya, Bapak Ahmad Fauzi SHMH. Komandannya dari kepolisian apa dari TNI? Dari TNI kesempatan pagi ini. Dan tentu ini juga kemarin kalau lihat geladi bersih cukup rapi ya. Komandan upacara AKP Malianto Dari Effendi Polres ya? SH, Dari Kapolsek Kaliangat. Iya. Ya. Wah, ini luar biasa sekali Mbak Rin. Saya bisa melihat
Walaupun ada di sini, saya dibantu dengan monitor yang bisa melihat. Terpantau ya. Komandan upacara Kapten Army Imam Komandan W. upacara AKP Malianto SH ya, Kapolsek Kalianget itu ya. Betul, untuk komandan upacara. Dan perwira upacara AKP Jawali SH, ini adalah Kasat Samapta Polres Sumeneb. Nah, ini menunggu detik-detik. Jadi saya bisa bayangkan, aduh gimana pada saat itu perasaan Soekarno-Hatta ya, di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta waktu itu di bulan Ramadan, sekali lagi mengumandangkan proklamasi untuk dikumandangkan ke seluruh dunia bahwa kita telah menjadi bangsa yang bebas dan merdeka Aha. dari penjajahan gitu. Dan nanti juga akan dibacakan Iya. teks proklamasinya Iya. ya. Itu yang akan membawakan adalah Haji Abdul Hamid Ali Munir SH, Ketua DPRD Sumeneb. Iya. Kemudian juga dan Kipaskibrakanya Ibda Aris Wibawa SH, ini Kanit Regiden Satlantas. Ya, kita menunggu detik-detik bagaimana kita mengulang kembali sejarah waktu itu. Iya. Ketika pertama kali kita mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita tahu bahwa teks proklamasi itu, teks proklamasi Singkat, tersingkat, bahkan padat, bahkan puitis juga itu. Maknanya tapi Maknanya cukup besar. cukup besar ya, sangat puitis banget itu loh kalau saya lihat itu. Itu sebenarnya begini kan Mbak Riri, kan sedianya kalau kita tidak ada peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, teks proklamasi sebenarnya yang akan kita bacakan ketika nanti kita merdeka berada di alinea ketiga, bukan Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa serta didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, tetapi karena ada peristiwa Rengas Dengklok waktu itu, tokoh pemuda Soekarni waktu itu yang menculik Soekarno dan Hatta ke daerah Rengas Dengklok di Jakarta, ayo sekarang saatnya untuk memerdekakan, besok kita harus proklamasi. Jadi malam itu ada perdebatan yang panjang ya antara Soekarno-Hatta dengan Soekarno dan tokoh-tokoh pemuda yang lain untuk memproklamasikan besok harinya. Akhirnya setelah makan sahur, salat tahajud, Bung Karno menulis teks proklamasi yang akan dibacakan beberapa saat lagi ini. Oke. Baik, lanjut juga kalau kita tadi daftar dari para pasukan 8 pengibar bendera ya. Ada juga di posisi kelima itu Fatma Anriani Yusuf. Ini perwakilan juga dari SMA Negeri 1 Sumeneb. Putri dari Bapak Anwar Syahroni Yusuf dan juga Ibu Hasriani. Posisinya adalah pembawa baki saat pengibaran dan nanti juga menjadi pengiring baki saat penurunan. Berikutnya ada Ahmad Ghazali dari SMA 1 Batuan. Ini adalah putra dari Bapak Sadik dan Ibu Soleha, di mana posisinya nanti sebagai pengibar bendera dan juga pengiring saat penurunan. Ada juga Raden Arya Sukma Kusuma. Ini sekolah di SMA Negeri 1 Sumeneb. Putri dari Bapak R. Surya Fajar dan Ibu Ermania. Dia juga pengiring saat pengibaran dan penggerek bendera saat penurunan nantinya. Ini kayaknya irupnya masih belum di mimbar upacara ya? Iya, belum. Bupati Sumeneb masih belum di mimbar upacara, karena memang menunggu detik-detik proklamasi yang insya Allah 5 menit lagi kita akan menghendingkan cipta dengan sirine, kemudian nanti kita akan bersama-sama ya menyimak teks proklamasi yang akan dibaca kembali. Nah, ini kayaknya sudah mau masuk ke mimbar ya. Jadi inspektur upacara sudah akan menempati mimbar. Ibu Wakil Bupati ya yang masuk terlebih dahulu. Kalau tadi kita lihat langsung berada di podium dan jajaran rapi sekali, ini menandakan bahwa kita betul-betul siap nih. Karena kita hanya mengisi kemerdekaan, tidak ikut berjuang, tapi paling tidak saat ini menjadi bukti ya bahwa kita juga bisa mengisi kemerdekaan tidak hanya dengan seremonial, tapi nantinya dengan jajaran yang bagus, barisan yang rapi begitu. Kita sudah lihat memang dari tadi udah rapi tuh Pak Rin. Iya. Iya, udah. Wih, sangat
luar biasa sekali ini. Dua siswa berikutnya, Pak Ibnu, ini yang juga menjadi pasukan 8, Rizkita Safira Ramadhani, juga dari SMA Negeri 1 Sumeneb, putri dari Bapak Andi Fibrianto dan Nur Hayati Fitria, di mana dia sebagai pembawa baki saat penurunan nanti. Ada Naila Nur Indah Kirani, juga ini perwakilan dari SMA Negeri 1 Batuan Sumeneb, putri dari Bapak Nurul Imam dan Ibu Sri Rahayuningsih. Posisinya saat ini sebagai pengiring saat pengibar bendera. Ini sudah tinggal menunggu inspektur upacara ya. Ya, iya. Ini sudah kurang 4 menit ya. Di samping nanti juga akan bersama paduan suara ya, mengiringi nyanyian lagu Indonesia Raya. Nanti juga ada beberapa lagu-lagu perjuangan yang akan dibawakan, begitu. Sudah mulai siap-siap kayaknya nih Pak Ridin ya. Bupati Sumeneb selaku inspektur upacara tiba. Pasukan disiapkan. Siap! Berang! Penghormatan pasukan kepada inspektur upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Senjata! Berang! Tegak! Senjata! Berang! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan ke-77 detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Undangan dimohon berdiri. Pasang sagur. Rak. Detik-detik proklamasi.
Persiapan pembacaan teks proklamasi. Tanda kebesaran buka. Hormat! Senjata! Gerak! Tegak! Senjata! Gerak! Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat! Senjata! Gerak! Tegak! Senjata! Gerak! Lepas sagur! Gerak! Mengheningkan cipta. Mengeningkan cipta, mulai. Selesai. Undangan dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعامه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, kami semua menyanjung-Mu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas nikmat dan karunia, nikmat kemerdekaan ke-77 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga rahmat, pertolongan dan berkah-Mu abadi menjelma menyertai segenap kami bangsa Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Abadi, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mengukir prestasi, mengerahkan daya dan kemampuan membangun negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Hidup, kobarkan semangat juang yang tak Ini lebih tua aku ini. Asik. Iya. Lebih tua aku 6 bulan. Hah? Nah. Pasti kita yang cem. Ya, tentunya kita bisa juga lihat ya persiapan untuk pengibaran bendera pada upacara peringatan HUT 77
Republik Indonesia, di mana pasukan pengibar bendera ini juga akan segera memasuki halaman depan kantor Bupati Sumeneb. Serangkaian pasukan ini sudah juga siap, di mana para anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak harapan juga yang diberikan kepada mereka agar menjadi generasi yang unggul, kemudian kreatif dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi. Kita tahu ketika pengukuhan beberapa hari lalu ya, untuk seluruh pasukan pengibar bendera ini oleh Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi di Pendopo Agung Keraton, anggota Paskibraka diharapkan menjadi pasukan yang tangguh, tidak terjebak dan hanyut dengan maraknya media sosial. Kemudian hendaknya dalam bermedia sosial mengambil yang bermanfaat dan menghindari yang tidak bermanfaat. Harapan yang lain untuk para anggota Paskibraka dan generasi muda ini juga bisa memaknai merdeka dengan berkarya nyata sekecil apapun untuk mewarnai kemajuan bangsa dan negara, khususnya Kabupaten Sumeneb. Nah, untuk itulah sebagai generasi penerus ini mempersiapkan diri mulai dari saat ini untuk melanjutkan tugas kepemimpinan di Kabupaten Sumeneb di masa mendatang. Ya itu Mbak Ririn ya. Bentar lagi barangkali bendera pusaka akan diserahkan ya oleh Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi kepada yang akan menerima dari siswa mana tuh Mbak? Iya, perwakilan dari SMA Negeri 1 Sumeneb ya, sebagai pembawa baki yang nantinya juga akan bersama tim 8 ini melakukan pengibaran bendera merah putih. Ada Muhammad Hasan Ferdi dari SMA Negeri 1 Ambunten. Ini sebagai penggerek saat pengibaran saat ini bersama Muhammad Iqbal Nur Ghazali dari SMKN 1 Kalianget. Kemudian untuk pembawa baki saat pengibaran saat ini adalah Fatma Andriani Yusuf dari SMA Negeri 1 Sumeneb, putri dari Bapak Anwar Sahroni Yusuf dan Ibu Hasriani. Tentu para orang tua dari pasukan pengibar bendera ini juga ikut berdebar begitu ya, melihat putra-putrinya menjadi pasukan, ada pasukan 45, 18 dan juga pasukan 8. Ya, membawa baki ini sudah maju ke inspektur upacara untuk menerima bendera yang akan dikibarkan. Pasukan pengibar bendera ini merupakan perwakilan siswa-siswi SMA seluruh Kabupaten Sumeneb dan juga SMK yang telah dipilih dan dilatih untuk melaksanakan pengibaran bendera pada 17 Agustus hari ini. Dan tentunya ini menjadi kebanggaan tersendiri ya Mbak Ririn bagi siswa-siswi kita yang terpilih, dan ini merupakan bentuk karya nyata yang disumbangkan oleh mereka sebagai generasi muda. Artinya bagaimana menanamkan nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai menghargai jasa para pahlawan, mensyukuri ya nikmat kemerdekaan ini. Salah satunya tercermin pada jiwa-jiwa anak-anak kita yang ada di Paskibraka ini, Mbak Ririn. Iya. Bendera merah putih dibuka dari tempat penyimpanan dan langsung diserahkan oleh Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi sebagai inspektur upacara.
Jadi kita tidak bisa membayangkan ya, sekali lagi betapa sakralnya waktu itu. Sekarang aja kita udah baper ini Iya. melihat peristiwa Merinding ya Iya. kalau melihat dan menyaksikan secara langsung bagaimana ketika 77 tahun yang lalu. Betul, 77 tahun yang lalu misalnya ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan, bagaimana harunya ya Ibu Fat waktu itu, Ibu Fatmawati, Ibu Negara waktu itu ya, yang menjahit sang saka merah putih sebagai bendera pusaka waktu itu. Ini kibarkan pertama kali di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Iya, dan kita tahu untuk proses pemilihan pasukan pengibar bendera atau paskibraka itu tidak mudah, Pak Ibnu ya. Ini juga melalui berbagai seleksi yang ketat dari ratusan peserta dari berbagai lembaga pendidikan SMA dan SMK yang ada di Kabupaten Sumeneb, sehingga merekalah yang menjadi wakil dari Kabupaten Sumeneb hari ini untuk mengibarkan bendera, juga dengan latihan yang disiplin dan tidak hanya tenaga tapi juga waktu dan pikiran mereka. Dan ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri ya bagi siswa-siswi Iya. kita dan juga para orang tua. Saya lihat banyak ya orang tua dari siswa-siswi kita yang paskib yang menyaksikan ya Iya. di pinggir lapangan upacara ini untuk menyaksikan putra-putrinya melaksanakan tugas yang amat mulia untuk melaksanakan pengibaran bendera pusaka tepat di momentum 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan tidak terasa pasti air mata akan menetes Jelas. ketika Saya orang tua sendiri, ikut ini. bangga. Saya tidak bisa seandainya seorang Ibnu Hajar barangkali mendapatkan tugas yang seperti itu, betapa bangganya, Iya. betapa pokoknya bercampur baur lah ini. Iya. Tidak bisa Karena ini dibahasakan. tugas yang berat ya, Benar. tapi membanggakan, sehingga orang-orang pilihanlah yang menjadi pasukan pengibar bendera atau paskibraka. Mudah-mudahan sukses ya untuk pengibaran bendera merah putih ini. Itu sudah mulai dan kayaknya cuaca agak sedikit mendung, mudah-mudahan tidak turun hujan ini Mbak Aririn ya. Iya. Kita ikuti bersama dan saksikan pengibaran bendera Sang Merah Putih. Ya, saat ini pasukan pengibar bendera, pasukan 8, ada 3 yang membawa dan akan mengibarkan bendera saat ini, tengah mempersiapkan dan melakukan kegiatan pengibaran bendera. Cuaca juga ini sudah mulai turun hujan ya Pak Gerimis Ibnu. ya, bukan turun hujan, gerimis nih. Gerimis. Tapi semua peserta kemudian petugas ini tidak bergerak ya, tetap Ini hikmat jadi hikmat untuk betul. mengikuti Sebagaimana pengibaran motivasi saya bendera. ini. Jadi mengapa harus kalau sudah melewati hujan dan badai, mengapa harus menggigil karena gerimis? Jadi wah luar biasa sekali kita saksikan ini. Memang anak-anak kita ya, generasi muda kita betapa disiplin sekali, karena memang mereka memang ditempa ya Mbak Ririn selama Iya. beberapa 2 bulan terakhir ini. 2 bulan terakhir ini, dan tentu tidak hanya kebanggaan tapi juga semangat ketika mereka diberikan amanah untuk mengibarkan bendera merah putih.
para petugas pengibar bendera ini juga ada standarisasi ya, tidak hanya dari tinggi badan tetapi juga postur tubuh yang proporsional sehingga orang-orang pilihan yang bisa terpilih untuk menjadi pasukan pengibar bendera. Dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada bendera merah putih. Hormat senjata! Ya, dan tentunya bendera merah putih telah berkibar di tengah-tengah halaman depan kantor Pemkab Sumeneb. Kita bisa lihat bersama ya, pengibaran cukup sempurna dan ini luar biasa, juga diiringi oleh drum band Korsik Pemkab Sumeneb yang mengiringi lagu Indonesia Raya tadi. Ya Pak Ibnu, kalau kita berbicara soal semangat juang ya, ketika tidak hanya TNI yang berjuang, tapi generasi-generasi bahkan kaum milenial saat ini juga terbakar semangatnya untuk mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif, dan tentu ini juga dibarengi dengan dukungan orang tua. Nah, kalau melihatnya kemudian bagaimana ini bisa terus tertanam, Pak Ibnu, apa yang juga perlu dilakukan oleh orang tua nih sebagai cerminan dari anak-anak kita? Artinya begini ya, generasi muda kita tahu dalam konsep kebudayaan, juga dalam konsep agama itu, bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap manusia yang lahir itu seperti kertas putih ya. Yeah. Mau dipoles seperti apa, diwarnai seperti apa, tergantung dari lingkungan dan kita yang mencetaknya. Jadi generasi muda kita, generasi milenial ini sebenarnya ya adalah generasi yang memang sebenarnya harus kita poles sedemikian rupa sesuai dengan nilai-nilai kultural jadi yang dimiliki oleh masyarakat kita. Artinya kearifan-kearifan lokal yang memang tertanam. Jadi hal-hal baik yang diwariskan oleh nenek moyang kita dari dulu kita wariskan kembali, hal-hal yang tidak baik ya tidak usah kita wariskan. Tentunya dengan pola memberikan semangat. Jadi kalau generasi sekarang kan generasi digital. Bentuk semangat seperti apa nih yang bisa ditanamkan untuk anak-anak generasi milenial? Yang bisa ditanamkan untuk generasi milenial tentunya contoh teladan ya. Misalnya di keluarga,
Kita menyuruh anak didik kita, ayo kamu belajar baca buku, sementara kita sibuk dengan remote kita, sibuk dengan gadget kita, ya nggak mungkin dong. Jadi artinya dalam bahasa guyonan itu tak mungkin tongkat yang bengkok bisa melahirkan bayangan yang lurus. Iya. Jadi itulah bentuk penanaman. Di samping itu bagaimana kita memberikan bentuk pencerahan juga di samping lembaga pendidikan. Ada berapa jam sih anak-anak didik kita berada di lembaga pendidikan, dan ada berapa jam ada di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat tentunya. Inilah yang barangkali yang menjadi PR kita sebenarnya. Memang tidak mudah, tapi bagaimana komitmen dan optimisme itu terbangun sehingga nilai-nilai kearifan lokal itu kita sebagai orang tua menanamkan itu semua kepada anak didik kita. Tentunya harapan kita sebagai orang tua tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara spiritual. Gitu. Iya. Jadi apalah artinya orang pintar kalau tidak dibarengi dengan akhlak yang baik. Benar. Dan ini pasukan pengibar bendera sudah kembali ke barisan ya. Dari pasukan 8 bergabung ke pasukan 45 dan 18, dan juga nanti akan segera kembali ke tempat pemberangkatan tadi. Dan tentu saya tertarik ketika Pak Ipul tadi mengatakan orang tua sebagai contoh ya, tapi tidak sedikit ketika ada orang tua yang menginginkan anak-anaknya itu seperti apa yang dia mau gitu. Pemaksaan bisa jadi, atau seperti anak-anak sekarang itu ayah tempo dulu gitu, padahal eranya berbeda, kemudian juga situasinya berbeda. Jadi generasi muda sekarang sebenarnya adalah generasi yang memang diberi ruang ya untuk melakukan improvisasi. Iya. Jadi kalau boleh saya meminjam bahasanya seorang penyair Lebanon yang namanya Khalil Gibran itu, anakmu bukan anakmu. Kamu hanya bisa memberikan rumah untuk raganya, tapi tidak untuk jiwanya. Nah, artinya kita sebagai orang tua hanya bisa memfasilitasi secara finansial, mendidik, memberikan ruang, belajar. Tetapi bagaimana anak itu memiliki warna sendiri. Dia lahir dengan skill yang dimiliki sendiri. Dengan style yang dimiliki sendiri, tentunya skill dan style itu harus diarahkan kepada hal-hal yang memang yang saya katakan tadi untuk bisa menjadi seorang pahlawan. Yang saya katakan tadi menjadi rahmatan dialamin untuk semua. Jadi itulah sudah kayaknya bukan zamannya lagi sih generasi sekarang itu orang tua milenial lah sekarang untuk memaksakan kehendaknya. Misalnya mohon maaf ya, kalau saya jadi ini kamu harus jadi ini juga. Nah, ini sebenarnya artinya anakmu ya bukan anakmu. Kamu hanya bisa memberikan ruang untuk raganya tapi tidak untuk jiwanya gitu. Oke, dan ini yang menjadi catatan ketika merdeka ya, anak juga diberi kesempatan untuk memilih sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian orang tua memfasilitasi apa yang menjadi bakat dari anak-anak itu sendiri ya. Itu dia yang bisa, artinya yang bisa melahirkan generasi yang memang menemukan jati dirinya. Jadi sehingga dia tidak menjadi generasi yang liar. Ketika dia hidup dalam kungkungan, bagaimana dia melakukan improvisasi di luar kungkungan itu, ini biasanya dalam ilmu psikologi itu biasanya lari kepada hal-hal yang dalam tanda petik yang negatif. Kalau ini yang terjadi, maka wah, ini yang sangat kita takutkan ini kan. Sambil lalu kita juga menikmati para pengibar bendera ya, untuk kembali ke tempat. Tugas yang memang sangat berat ini sudah mulai selesai dilaksanakan. Terpancar dari wajah-wajah mereka ya, rasa bangga, optimis untuk bisa mewakili daerahnya begitu. Andai para orang tua, para kerabat juga ini sudah menunggu juga di pinggir kita lihat ini untuk menyaksikan ya keberhasilan. Jadi saudara-saudaranya, anak-anaknya ini, dan ini luar biasa sekali, sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Iya, ini sudah disambut ini ya. Bisa disorot ya sama teman-teman ini. Ditunggu ya. Yang unik ini. Ya, ini sudah melaksanakan tugas dengan baik, jadi melahirkan sebuah karya yang indah tentunya ini kan. Para pembina, para pelatih tentunya juga sangat bangga ya melihat ini keberhasilan dari anak didiknya untuk melaksanakan tugas mengibarkan sangsaka merah putih. Iya, kita bisa juga saksikan para
pengibar bendera pasukan Paskibraka dari pasukan 45, kemudian pasukan 8 dan pasukan 18 ini keluar dari area lapangan atau halaman depan Pemkab Sumeneb ya. Wajahnya berbinar-binar ya, campur haru, dan mereka dihormat oleh keluarganya di kanan kirinya ini. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Betapa bangganya ya para pelatihnya ketika melihat anak-anak didiknya nih sukses mengibarkan sangsaka merah putih ini. Iya, saya juga ikut merinding ya. Iya. Hentakan Derap sepatu, kaki mereka. kaki derap sepatu yang memang sangat menggetarkan ya. Artinya kalau dalam bahasa saya ini mungkin adalah serpihan-serpihan dari puisi abadi yang dijejakkan oleh mereka ya. Jadi inilah Mbak Ririn yang saya katakan dari sebentuk improvisasi, sebentuk sumbangsih dari generasi muda kita ya dalam mengisi kemerdekaan ini menjadi salah satu yang menjadi kebanggaan mereka untuk menjadi petugas. Ya, serangkaian acara pengibaran bendera ini sudah selesai, namun lagu-lagu perjuangan terus dikumandangkan oleh tim paduan suara. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Jagumi jiwa raga ini, selaraskan keanggunan. Daku ini jemariku ini, menuliskan kata selalu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepantangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cipta, hidup dalam kesatuan. Berkibarlah selalu bendera negeriku, menghias langit biru, oh Indonesiaku. Tunjukkan dirimu kepada dunia dan torehkan warnamu di dalam dada. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah hijau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Bangsa yang mengemban cipta, Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Oke, kita masih terus dari halaman depan
Pemkab Sumeneb. Kita juga bisa saksikan ini di layar pengibaran bendera dalam laut, tepatnya di Kililabek ya, Jadi Pulau memang di situ kita Kililabek. tahu terumbu karangnya sangat indah ya. Ini Aha, menjadi salah indah satu sekali. kebanggaan wisata bahari Kabupaten Sumeneb. Iya. Ini merupakan sebuah ungkapan ya bagaimana teman-teman kita yang peduli terhadap terumbu karang, terhadap biota laut melakukan bentuk improvisasi untuk paling tidak ikut merayakan juga hormat bendera di dalam laut. Dan ini yang menjadi yang saya katakan di awal tadi adalah sebuah dinamika improvisasi kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa kita, salah satunya oleh generasi muda Sumeneb. Iya, ternyata generasi muda juga semangatnya luar biasa pengibaran bendera di dalam laut, tepatnya di Pulau Kililabek. Jadi para penyelam ini melaksanakan upacara bendera di bawah laut. Artinya tidak hanya sekedar mereka menyelam mengibarkan bendera, tapi juga merupakan peringatan bagi kita bagaimana. Ini kita lihat bacaan Bismillah melayani, melayani. yang menjadi jargon dari periode Bupati Ahmad Fauzi ya, Iya. yang ini juga dibentangkan di dalam laut bersama serangkaian pasukan-pasukan yang juga punya semangat yang sama untuk memajukan Kabupaten Sumeneb, Pak Ibnu. Dan inilah yang saya katakan tadi adalah bentuk ungkapan. Ungkapan tidak hanya sekedar bagaimana kita di lapangan menghormat bendera dimanapun kita berada. Artinya bagaimana nilai-nilai nasionalisme itu tertanam ya. Sehingga ini merupakan bentuk perjuangan juga. Gambaran bagi kita, memberikan ruang bagi kita juga itu kan. Iya, ini sama halnya dengan kita juga Bismillah melayani ya seluruh masyarakat. Dan kita dari terus halaman depan kantor Pemkab Sumeneb, saya juga masih bersama dengan Bapak Ibnu Hajar, seorang budayawan di Madura. Dan kita tambah lagi nih berbincang dengan pelatih Paskibraka tadi, Pak Ibnu. Jadi kalau tadi kita lihat ya, oh gitu. Saya ini. Iya, selamat siang. Selamat siang. Aha, bisa perkenalkan dulu nih nama lengkapnya, Mbak. Ya, perkenalkan nama saya Ratih Nilasari. Dipanggilnya Mbak Ratih ya, saya ya. Siap, Oke. benar. Dan tentunya ini adalah pelatih dari pasukan pengibar bendera yang tadi kita lihat telah mengibarkan bendera merah putih. Sedikit Mbak Ratih bisa diceritakan dulu nih bagaimana melatih pasukan Paskibraka beberapa bulan terakhir. Ya. Untuk seleksiannya itu kami melaksanakan di bulan Maret. Ya. Ya, kami datang ke sekolah-sekolah, kami seleksi dan di sana kami ajak untuk melaksanakan seleksi kabupaten. Jadi jemput bola ya, Ya, dari betul. pihak Polres yang datang ke sekolah-sekolah. Dari Dispora, Polres, Polres, gabungan. Ya betul, Dispora, Polres, Kodim, juga dari PPI. Oke. Nah, itu yang menjadi kriteria kemudian mereka terpilih apa? Ya tentunya dari tinggi, dari Postur tubuh. penampilan juga, postur tubuhnya juga, dari cara berjalan menggunakan PBB. Oke. tersebut. Ada berapa sekolah nih yang SMA SMK di Kabupaten Sumeneb yang berhasil kemudian dipilih? Insya Allah semua rata. Ya, Insya semua Allah. SMA SMK ya. Termasuk ke kepulauan juga ada. Ke kepulauan. Siap, betul. Sampai saat ini ada yang dari kepulauan perwakilan. Siap, betul. Ada Sapeken Putri 1, Putra 1. Kangean juga Putri 1, Putra 1. Oke. Luar biasa. Nah, ada berapa seluruh jumlah yang kemudian ikut seleksi dalam pasukan pengibar bendera ini? Awal waktu seleksian di KONI, kami melaksanakan seleksi terhadap 300-an. 300 lebih ya? Siswa. Dan Oke. di situ kita saring dari jasmani, terus kesehatannya, dan PBB-nya juga. Oke. Sampai pada akhirnya kita menentukan 74 siswa. Ya, dan 74 ini yang kemudian menjadi pasukan 45, 18 dan 8. Siap, 17 dan 8. Iya. Kemudian bagaimana juga untuk penentuan masing-masing pasukan ini yang menjadi kriterianya? Mereka harus ada di pengibar, mereka yang menjadi aba-aba dan sebagainya. Oh iya, tentunya kami melaksanakan seleksi. Dari setiap hari kita ketemu, dari setiap hari kita latihan, kita melihat dari anaknya tersebut bisa tidaknya untuk
menjadi pembawa baki, terus yang mengibarkan bendera. Tentunya kami melihat juga dari situ attitude dari anak tersebut. Ada etikanya juga ya. Siap. Tes akademiknya Tes akademik ada juga. Ada waktu juga. di seleksi. diseleksi ya. Siap. Jadi memang betul-betul mereka pengibar bendera ini terpilih begitu ya Siap. melalui berbagai seleksi-seleksi Siap. serangkaiannya. Nah, di 1 bulan terakhir ini apa yang menjadi kendala sih dari seorang pelatih terhadap mereka? Ya, karena namanya juga siswa ya. Iya. Ya. Jadi siswa itu ya masih terkadang siswanya itu masih terkadang ikut dalam latihan, masih manja juga ya. Kalau diajak untuk makan bersama masih ada yang lambat saat makan, tapi secara keseluruhan mereka semua anak-anak yang luar biasa dan penuh semangat. Dan fisiknya juga sudah tertempa ya Siap, dari betul. beberapa bulan terakhir ini. Nah, terakhir barangkali ada pesan ya yang ingin disampaikan untuk para paskibraka, Mbak Rati sebagai pelatih. Iya. Kami di sini mungkin hanya bisa mengajak kepada pemuda-pemudi yang saat ini kita sedang tidak kayak dulu kan berperang ya. Nah, kami di sini hanya bisa mengajak, ayo kita bersama-sama untuk menjaga NKRI. Bersama-sama untuk membangun yang namanya Indonesia. Ya, di sini pulih biar Indonesia cepat pulih, Indonesia tetap maju. Dan untuk anak-anak muda khususnya Kabupaten Sumeneb yang mungkin sekarang masih siswa pelajar SMP, nanti kan kita akan seleksi. Nah, di sini kami berharap dari mereka sendiri ini memiliki kemauan. Kemauan di sini tujuannya untuk membantu untuk pengibaran bendera. Karena di sini kan adalah pasukan pengibar bendera pusaka ini adalah sebuah, kalau saya bilang, kehormatan untuk Iya. siswa. Ya. Gitu. Baik, terima kasih. Ini juga menjadi cerminan bagi pelajar-pelajar yang lain yang ada di luar sana untuk tetap juga semangat. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang bisa terpilih menjadi pengibar pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Nah, Pak Ibnu, terakhir mungkin ada pesan juga yang ingin disampaikan tidak hanya untuk generasi kita, tapi seluruh pemangku kebijakan. Artinya begini ya, saya lebih kepada apa yang sering saya sampaikan. Kita memiliki kearifan-kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Sumeneb, dan ini tidak haram hukumnya dalam fikih kebudayaan saya. Itu kita kembangkan, entah itu di birokrasi, di masyarakat, bahkan untuk menanamkan nilai-nilai kejuangan seperti yang disampaikan oleh, saya mau bilang anak apa ini, karena kebetulan anak saya ini, kebetulan ketemu di sini ini. Jadi bisa dipakai untuk pengembangan dan pelestarian nilai-nilai kebudayaan, sehingga tentunya kita akan menjadi bangsa yang besar. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang ditopang oleh pondasi nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi kebudayaan nasional yang dimiliki oleh bangsanya sendiri. Itu Baik. aja. Terima kasih Pak Ibnu, Mbak Rati sudah bersama kami, dan tentunya kita ingin semua untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dari halaman depan kantor Pemkab Sumeneb. Saya Ririn Rizkyanti undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka tetap merdeka. Setiap 17 Agustus kita merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. 77 tahun yang lalu, proklamator bangsa Soekarno dan Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan Hari Kemerdekaan merupakan momentum untuk merenung sejenak apakah yang sudah kita kerjakan untuk bangsa ini. Pemerintah telah menetapkan tema peringatan ulang tahun ke-77 Republik Indonesia adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga dengan tema tersebut menjadi penyemangat kita untuk bergerak cepat, memulihkan diri untuk bangkit menjadi bangsa yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.